Kehadiran Eva Kusumasundari di tengah-tengah kegiatan pelatihan ini memberikan angin segar bagi para peserta yang secara keseluruhan berasal dari kaum perempuan. Karena Eva dinilai merupakan sosok yang tangguh dan selalu memperhatikan peran wanita sebagai pahlawan perubahan. Bagi Eva, kaum perempuan yang dominan memiliki rasa sabar dan ketelatenan. Sangat penting untuk dilibatkan pada kegiatan semacam ini, mengingat tiang dari bangsa adalah perempuan yang harus diimbangi dengan kecerdasan. Saya fokus kepada ibu-ibu, tapi tentu tidak boleh meninggalkan bapak-bapak aparat dan juga ketua RW, ketua RT, karena mereka adalah pemimpin juga. Tetapi kalau punya ibu-ibu yang biasanya adalah telaten, kemudian juga sabar, dan langsung menjadi manajer rumah tangga, maka akan ada perubahan di hal yang lebih besar. Karena Bung Karno bicara atau berpesan bahwa bangsa ini tiangnya adalah para perempuan. Bagaimana menjadi tiang yang baik dan kuat bagi bangsa, mereka harus cerdas. Jadi cerdas ekonomi, cerdas politik, cerdas sosial, cerdas mendidik anak, itu adalah paket komplit. Jadi di dalam Rampak Sarinah yang saya bentuk menjadi pemicu gerakan perempuan itu ada moto pemberdayaan tanpa pembatasan. Dan motonya adalah gerakan. Jadi kalau saya bilang Rampak Sarinah, nanti teman-teman Sarinah jawabnya bergerak. Pemirsa, usai mendapatkan materi membangun negeri dari lorong kampung, selanjutnya para peserta pelatihan diajak berdiskusi dengan membentuk kelompok dan membahas bagaimana rencana membangun kampung yang berwawasan lingkungan atau pro-lingkungan. Dipimpin oleh konsultan Kampung Glintung Go Green Malang Sutopo Dewangga, para peserta pelatihan hidroponik ini tampak begitu antusias dalam diskusi yang diadakan. Impiannya? Impian yang ingin kami wujudkan yaitu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, karena seperti diketahui bahwa di daerah Bojong sangat kurang sekali. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian melalui penghijauan, salah satunya dengan cara budidaya hidroponik. Siapa pelakunya? Yang kami harapkan di sini adalah semua warga. Kami ingin melibatkan semua warga dalam mewujudkan rencana ini, melibatkan bahkan hingga anak kecil mungkin ya, dengan pembelajaran, kemudian Karang Taruna untuk dari remajanya. Kemudian mengapa kita ingin melaksanakan di situ supaya ada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi warga sekitar Kelurahan Rusunawa khususnya dan seluruh masyarakat kota Diri sekitarnya. Dan lokasi di situ strategis, bisa mengedukasi warga karena di situ ada taman bermain. Jadi banyak dikunjungi masyarakat. Jadi bisa langsung nanti menjadi pilot project ya untuk percontohan yang lain. Yang keenam, bagaimana melaksanakannya? Yang pertama ini tadi kita membuat WA group yang peserta dari kecamatan kota sudah kita inventaris di sini untuk mengisi nama dan alamat nomor HP yang akan kita buat grup. Kemudian selanjutnya akan ada edukasi dan pelatihan awal dari anggota dulu, matangkan kelompok dulu sebelum bertindak. Ini saya ngerpek dari juru tulis saya tadi. Atas permintaan dari Kelurahan Bandar Kidul untuk melaksanakan hidroponik tersebut melibatkan, jadi siapa pelakunya ini Bandar Kidul sendiri terutama, dan melibatkan pemerintahan Bandar Kidul sendiri, begitu Ibu. Dan di mana tempatnya itu juga di Kelurahan Bandar Kidul. Untuk dilaksanakan secepat mungkin karena mengingat dan melihat lingkungan tersebut itu perlu pembenahan. Yang sering terjadi banjir, lingkungan kumuh, ataupun banyak sampah-sampah yang berserakan tidak teratur.
satu materi lagi yang juga disampaikan pada pelatihan ini, yaitu tentang bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Seperti diketahui, hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya menanam dengan tanah. Perlu tahu beberapa kebutuhan nutrisinya setiap tanaman itu berbeda. Ini ada beberapa tabel pH dan juga ppm-nya. ppm itu adalah larutan nutrisi di dalam air itu. Bisa mengembangkan apa itu hidroponik di pekarangan rumahnya dan juga apalagi di lingkungan kota ini agar kota ini bisa lebih hijau, lebih sehat seperti itu. Jadi kedepannya masyarakat kita itu bisa hidup sehat dengan mengkonsumsi saluran hidroponik ini. Manfaat dari hidroponik ini sendiri adalah pertama ibu-ibu itu tidak perlu lagi belanja karena apa, kalau sudah bisa nanam kan kita bisa konsumsi sayur dengan hasil tanaman sendiri. Nah, yang kedua itu bisa menambah penghasilan dari ibu-ibu tadi ya yang ikut tadi. Soalnya apa? Ini bisa, kalau saran saya itu untuk membuat grup dari ibu-ibu tadi. Jadi kita bentuk jaringan pasar. Jadi kalau sudah berjaringan nanti kan bisa rotasi. Jadi semua ini bisa rotasi untuk nanamnya. Jadi bisa kita kerjasama dengan contoh rumah makan atau kita bisa masukkan ke swalayan. Kan di Kediri juga ada swalayan yang terkenal itu. Saya tadi tertarik dengan biopori ya. Itu salah satu materi yang menurut saya mungkin bisa saya terapkan di daerah perumahan saya karena kebetulan dulu pernah sebelum rumah saya tempati itu pernah banjir. Nah, kebetulan di daerah sana itu drainase sangat kurang. Jadi karena setelah saya melihat biopori ini, saya pikir itu adalah solusi yang jauh lebih baik daripada membuat drainase, karena drainase hanya akan mengalirkan air ke daerah lain, sementara biopori itu kita bisa menabung air sehingga ketersediaan air jadi cukup. Diharapkan melalui kegiatan pelatihan ini mampu mengubah mindset pro lingkungan dalam diri peserta, karena perilaku tersebut akan berdampak terhadap adanya cara kerja yang baru sehingga menjadi salah satu upaya menghijaukan kota Kediri. Jadi setelah pelatihan ini saya harap ada perbaikan-perbaikan seperti yang didesain dalam pelatihan ini, perubahan mindset, perubahan perilaku, dan perubahan gaya bekerja yang baru. Itu kalau kita mau berkemajuan, kata Bung Karno, revolusioner, dinamis revolusioner itu. Jadi perubahan terus-menerus menjadi lebih baik. Dan tentu definisi dari politik adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Dan masalah yang sedang kita tembak adalah masalah tentang perubahan di diri masyarakat dan untuk global. Bagi warga-warga kampung harus sadar bahwa yang mampu merubah wajah kampung adalah warga kampung itu sendiri. Maka saya mengajak seluruh warga di kampung-kampung di tanah air bersinergi dengan berbagai stakeholder yang dalam saat ini saya berkolaborasi dengan Bu Eva. Mari kita bersama-sama bangkit dari lorong kampung. Kami siap untuk mendampingi secara mandiri, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder bangsa. Pemirsa, demikian tadi pelatihan hidroponik pengembangan agripreneurship berwawasan lingkungan bersama Eva Kusumasundari. Semoga dengan kegiatan tersebut, para peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan secara maksimal dan menjadi pahlawan perubahan pengelolaan kampung pro lingkungan di Kota Kediri. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.